kabar jam 3 pagi tuh, anakku udah gak ada. Nyokap gue pagi-pagi datang masuk kamar gue nangis aja. Papa kayak pergi nih hari ini. Wah, di situ hancurnya, sehancur-hancurnya. Dia bilang, Bang Bro udah nggak ada. Aduh. Ya udah, terus bokap tuh nggak adanya di rumah sakit. Jadi Boleh yuk. Gak kesampean sampai akhir hayatnya. Saya kehilangan 2 orang tersayang, kakak dan abang, dalam waktu 28 hari. Itu ya paling kehilangan tuh ya orang tua lah. Orang tua pertama bokap. 2005 juga sebelum gue buta. Malah gue sempet masuk ke makamnya dia, ke kuburannya dia. Gue yang gendong dia. Awal mula nge-trigger itu pas nenek gue meninggal. Ya Tuhan memang punya rencana lain ya, dibilang gitu. Ini sedih cuy. Aku lagu-lagunya dong. Aku malam itu aku dapat kabar itu anakku kecelakaan sama istriku gitu. Kecelakaan, istriku bilang, "Pak, kecelakaan Divo." Bilang, kecelakaan gimana? Sama aku. Jadi diserempet orang, jatuh, tabrak dari belakang gitu ya. Pecah. Enggak, dibawa ke, pas kejadiannya itu di depan rumah sakit Siloam di Sunset Road itu. Nah habis itu kabarin lah aku lah, wah ini antara hidup dan mati Pak. Wah itu anjing. Gila, terus. Wah itu antara hidup dan mati Pak. Apa nih penyebab? Iya, dia di ruang ICU dia bilang gitu. Terus dan masih di situ Pak. Istriku nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong. Yang ngomong akhirnya sahabatnya dia, Mercy namanya. Itu dikasihin ke dia. Istriku udah nggak bisa ngomong apa-apa. Aku kontak-kontakan dia. Akhirnya aku telepon sama bukan temen, brother gue. Brother gue pokoknya brother gue di klub motor gue ya. Tolong bantu dia. Terus istriku mau ngomong, Pak, jam 12 malam ini. Pokoknya aku gak peduli anakku Udah Mas. Bener. Dan itu akhirnya aku dapat kabar jam 3 pagi tuh anakku udah gak ada. Sulit banget loh ya. Iya, jadi dia berjuang untuk anakku, berjuang itu 6 jam. Antara hidup dan mati ya. Antara hidup dan mati. Dah. Ya. Gue langsung mau cut tanpa berlama-lama lagi ya. Gue juga gak pengen pasti nih. Ya itu udah apa ya? Karena itu anak satu-satunya gitu loh. Cowok ya. Paling ganteng, paling gede cuy. Ya kamu lihat sendiri kan ya. Aku tahu ya. Ganteng banget ya. Karena ikut ibunya. Coba ikut aku melangsak. Janganlah. Terus itulah aku akhirnya NATO yang ini.
Ya makanya kan gue lihat kalau dulu di Mas Bima gue masih ini, cuman ini nggak ada. Nggak ada, Tiba-tiba lama-lama jadi full. Tapi gini, kita balik bukan ke situnya. Tapi terima kasih Mas Bima dengan anjing itu kita nggak mau. Kita jadi bakal ngelupain nih Mas Bim ya. Kita benar-benar anjing ini benar-benar di diri kita semua. Dan gue juga tahu perjalanannya dia. Mas Bim boleh nggak dong, Mas Bim kasih motivasi buat teman-teman buat yang pernah ngalamin apa untuk lu jangan katrok lah, lu maju lah apa. Boleh dong Mas Bim kasih dong. Iya. Semangat mereka apa-apa gitu. Ya, semua manusia itu pernah ada jatuh dan bangunnya ya. Memang kalau untuk ngomongin move on, kita harus move on, ya kan. Tapi itu perlu proses itu ya. Proses. Ya, harus kuat gitulah. Kita nggak bisa melupakan sesuatu yang harus yang harus dilupakan, enggak, ya kan. Aku punya bilang gone, hilang, but never forgotten. Bahasa Belanda tuh, never forgotten. No, English. Oh, English. Never forgotten. Forgotten. Ya, gone never forgotten. Dia hilang, tapi jangan dilupakan. Dia hilang, tapi jangan dilupakan. Tidak pernah dilupakan. Itu aja. Lu harus bangkit. Aku juga kasih motivasi istriku terus, ya, terus. Kita nggak melupakan, nah gitu loh. Nggak melupakan dia. Dan jadi pas lu bukan buat berarti lu kehilangan anak doang, lu kehilangan. Hampir semuanya. Aku udah kalau untuk ngomongin ya itu dia untuk move on itu ya. Aku tuh ngelawan. Pertama udah kehilangan anak. Iya kan? Nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan. Istri minta cerai. Bayangin. Tahun berapa? Ini yang waktu kehilangan anak ini aku meninggal karena dia depresi. Minta cerai? Minta cerai. Udah dia nggak sanggup apa-apa. Dia udah depresi. Gimana nggak pusing gitu. Tapi itu gue lawan sama gue. Nggak bisa. Lu harus kuat. Mah, nanti hari ini aku pulang ya. Ya udah nanti kamu langsung ke rumah sakit dong. Oh oke. Oh ya papa minta ajak Bams ya. Hah? Ngapain? Gue bilang gitu. Dia permintaannya dia. Ya udah kan. Gue bujukin tuh si Bambang tuh. Nyet. Ayo dong, bokap gue kayak lagi sakit, dia pengen banget ketemu lu katanya. Oh ya udah deh gitu. Gue ajak akhirnya. Jadi dari airport kita langsung ke rumah sakit Bintaro, tuh Premier Bintaro tuh. Nyampe. Udah kan ngeliat bokap gue udah keadaan. Udah semua selang. Lo tau gak kenapa dia minta Bams tuh ada? Kenapa? Dia pada saat itu cuma pengen dinyanyiin Kenangan Terindah. Oh ya? Langsung di sampingnya dia. Itu tuh apa ya? Anjing sih itu pecah sih. Gue tuh kayak apa ya? Wah hancur gue liat. Di hari itu hancur gue gitu loh. Kayak kok gue ada firasat mau ditinggal gitu pada saat itu ya. Terus pas serius si Bams juga kayak deh ini serius nih. Terus gue bingung. Akhirnya yaudah si Bambang nyanyiin aja tuh Kenangan Terindah samping bokap gue gitu. Terus gue saking gak kuatnya gue keluar gitu. Tapi Bams masih nemenin bokap nyanyi itu. Iya, gue keluar dari ruangan aja gue puyeng, pala gue langsung gitu sepaneng gitu. Ya udah akhirnya Bams cabut segala macem. Gue nanya ke nyokap gue tuh apaan sih maksudnya tadi gitu. Jadi gini deh gitu. Waktu itu dokternya udah bilang gitu, Bu ini kayaknya agak berat nih gitu. Ini kayaknya gak akan lama lagi bapak gitu. Siapin anak-anak ya. Gitu. Waduh gue udah kayak gimana nah nyokap gue itu waktu itu tuh jadi gini nih. Ini makanya ini yang agak-agak sisi spiritualnya nih bagian ini. Itu bokap gue udah gak bisa bangun waktu itu. Posisinya udah bener gini. Udah bantu semua kan? Udah di opname segala macam. Nyokap gue adalah ya mungkin ya gitu ibu-ibu. Nyokap gue tuh sangat agamis banget gitu. Terus dia kayak minta tolong, nelfon lah gitu ke ada satu gurunya dia lah, guru ngajinya dia gitu semacam minta doain semacam. Nah si guru ngajinya ini dia punya adik, kebetulan emang punya kemampuan lebih dari sisi spiritual. Ya dia ngobrol lah semacam jelasin keadaannya, minta tolong doain semacam.
bisa nggak diterawang bapak penyakitnya gitu. Hmm. Pas dia lihat dia terawang gitu, wah Bu ini sih, jadi ada bahasanya seperti ini gitu. Jadi ini ibaratnya kayak apa ya? Manusia tuh ada sukmanya katanya gitu. Wah ini Bu masih panjang umurnya nih Bu, soalnya sukmanya terang. Ah, tapi kan kondisinya udah kayak gini, udah sakit gitu. Jadi manusia tuh kalau menurut dia tuh gini, jadi kayak gue juga nggak terlalu paham ya akan yang kayak gini-gini. Cuman ya kalau ada yang salah gue sampaikan koreksi aja. Iya, iya. Koreksi di kolom komentar. Nah, jadi kalau misalkan emang udah belum waktunya itu, jadi emang sukmanya tuh terang. Tapi walaupun tubuhnya sakit. Dan sebaliknya, walaupun kalau tubuhnya sehat tapi sukmanya sudah Udah meredup segala macam ya meredup, mungkin ya waktunya sebentar lagi. Nah terus gimana masa sih gitu? Ya udah kayak dibantu lah, didoain semacam, diwiritin macam terus ini Bu saya kirimin kayak air doa dari baca-baca. Nanti tolong Ibu kasih minum ke Bapak sambil diusapin ke mukanya, terus ada baca-bacaannya lah gitu. Nyokap gue kayak iya apa ya? Ya udah deh, cobain aja. Minumin, usapin ke mukanya sambil dibaca-baca gitu. Baca-baca doa gitu, baca-baca ayat. Lo percaya besokannya gitu? Jadi dokternya lagi mau ngecek, biasanya dokternya tuh suka masuk jam 7, jam 8 pagi itu mau ngecek. Pas masuk ke ruangannya gitu, bokap gue udah bangun dari tempat tidur sambil nonton TV. Dok, itu dokter apa ya? Hah? Apa duduk? Hah? Kok gini? Percaya nggak percaya ya? Iya, benar. Ya udah, nah Terus. dari 2006 itu ya dia tapi emang ya mungkin waktunya juga kelamaan. Akhirnya dia keluar dari rumah sakit. Dia masih sempat melihat gue lah kehidupan gue seperti apa gitu. Sampai akhirnya dia ini udah di tahun 2000 berapa belas ya? 2010-an lah gitu. Sempat dia sempat ngomong ke nyokap gue, saya tuh belum mau pergi kalau belum ngeliat. Jadi yang terakhir belum nikah tuh gue gitu. Sebelum ngeliat konde nikah gitu. Terus dia ngomong kayak gitu kan gue jadi beban ya, anjing gue ketemu sama siapa, gue nggak kenal sama siapa, belum ada orang gitu, dan gue juga nggak tahu gue mau married apa enggak gitu. Cewek juga nggak ada. Di 2011 gitu gue secara nggak sengaja ketemu lah dengan perempuan yang akhirnya sekarang jadi istri gue. Ya udah menjalin hubungan segala macam, berjalan. Long story shortnya, ya gue nikah sama dia gitu. Bokap gue masih ada. Terus dia ngomong lagi setelah gue nikah, saya belum mau pergi sebelum melihat kalau dia punya anak. Ya. Nuntut mulu ya Pak. Ya udah. Tua Di ya. 2017 ya emang udah, gue juga pengennya sih waktu itu ya pengen punya anak juga. Kami juga pengen punya anak. Akhirnya lahirlah anak gue di bulan Maret 2017. Tanggal 4 Maret anak gue lahir. Bisa-bisanya loh dia milih tanggal untuk dia pergi kepergiannya dia itu. Dia milih tanggal yang gue nggak akan lupa. Meninggalnya. Dia milih tanggal di 19 Mei 2017. Itu tanggal apa? Yang mana itu adalah ulang tahun istri gue. Iya, nggak akan lupa gitu. Dia tahu gue nggak akan lupa. Berarti dia nentuin hidupnya dia dong. Bisa dibilang gitu mungkin. Pas di jam 9 pagi dia nggak ada. Karena waktu itu Sakit? Ya karena udah nggak bisa lagi. Dia udah terakhir kondisinya dia dibantu ventilator segala macem. Gitu. Karena kasihan ya kalau udah kayak gitu. Mungkin emang dia pengen pergi. Udah nggak kuat lagi badan nih. Jadi hidupnya di support sama alat itu. Alat bantu ya. Ya akhirnya ya udah. Nyokap gue pagi-pagi datang masuk kamar gue nangis segala macem. Papa kayak pergi nih hari ini. Wah di situ hancurnya gue. Ya udah kita ke rumah sakit. Udah kita perpisahan segala macam. Ya udah cabut ya alatnya. Gila, gue inget banget itu tuh jamnya tuh jam dinding di rumah sakit di kamarnya dia itu tuh udah jarum panjangnya itu udah di angka 59 nih. Di angka yang ceklek. Dengeran buka gue gitu. Pergi. Di tanggal itu gitu. Gitu. Makanya itu disitulah gue mulai sadar. Ya walaupun gue bukan anak paling tua ya, cuman gue udah jadi kayak lelaki paling tua di keluarga gue. Maksudnya gue untuk istri dan anak sih, gue udah nggak bisa main-main lagi. Gitu. Jadi gini kemarin tuh ceritanya pada saat almarhum sakit ya, gue minta maaf nih ada. Iya gue dikabarin tuh sama si Richard tuh gue dikabarin. Tuh. Jadi gue tuh dia udah 4 hari masuk rumah sakit.
tiba-tiba Puput Putra tuh telepon gua. Dia semi nangis gitu telepon gua. Jim, lu pokoknya harus datang ke rumah sakit. Kenapa sih Put? Gue bilang. Gue masih gawe nih, gue paling bisa datang maleman, gue bilang. Pokoknya Mas Tege minta lu datang gitu loh. Paling enggak kalau lu datang, almarhum ininya tahulah lu ada gitu loh. Walaupun dia nggak sadar tuh dia tahulah, dia mudah-mudahan dia bisa tahulah bahwa lu ada, dan itu bisa jadi energi buat kekuatan lah buat dia untuk bertahan. Emang kenapa sih, gue bilang. Lu datang deh. Ya udah, ntar malam gue datang, gue bilang. Pas gue datang tuh bro, ya gue udah ngeliat keadaan temen gue yang lagi anjing, gue bilang. Gue tuh tai nih, gue bilang nih. Nggak kuat gue ngeliatnya bro. Akhirnya gue turun ke bawah. Nah itu tuh, gue mau pulang. Gue tuh rencananya tuh gue kan datang ke situ sekitar jam 10 lah. Gue mau pulang jam 12 tuh. Malam. Iya, rencana gue gitu loh. Karena kan gue besoknya masih harus gawe ya. Dan rumah sakitnya kan di daerah BSD, lumayan kan, nyetir dari BSD ke itu jaraknya kan. Eka ya? Apa sih rumah sakit kemarin? Iya, gue lupa namanya. Eka Hospital atau Mitra apa kayak gitu di daerah BSD sana. BSD apa sih rumah sakitnya? Ya udah. Iya kayak gitulah pokoknya. Nah akhirnya gue mau balik tuh nggak jadi tuh. Mau balik ketunda, mau balik sampai pagi men, sampai jam 6:30 pagi tuh. Sampai jam 6:30 pagi, gue mau balik, gue bilang gue nggak jadi balik deh, gue tidur di mobil dulu aja bentar gitu loh. Nanti pas gue udah enakan gue baru cabut. Tapi ternyata temen gue ada bilang, udah lu di dekat kosan gue aja deh, 5 menit dari sini gitu. Nah gue ya udah deh, gue bilang gue tidur di kosan lu dulu. Begitu gue nyampe kosannya dia, dapat kabar. Baru mau rebahin kepala, baru mau enak gitu ya. Digedor lagi bro. Dar. Kenapa ya? Itu kan ada-adanya kita lah yang namanya Oki gitu. Oki bilang, Bang Bro udah gak ada. Aduh. Gua Meras banget hati ya. Harusnya gue kagak balik nih anjing deh. Sorry. Harusnya gue gak balik nih nemenin dia gitu. Tapi gue balik. Men. Iya. Itu. Harusnya gue nemenin dia itu banget, itu bener. Itu lu tai lo. Iya, harusnya gue ada gitu. Feel gitu. Karena egoisnya gue ngantuk, gue pengen balik dulu aja. Gue tuh sampai maaf apa ya, tahu gitu gue nggak balik nih anjing. Iya, nemenin dia terus gitu. Ada itu lama, tai. Jadi kayak kesana itu kita habis bubar tongkrongan, gue cabut deh gitu. Iya. Kayak begitu gitu. Gue cabut deh gitu. Nah gue ada kayak feel anjing, tahu gitu gue nggak balik. Ya temen gue udah bingung kan gue dari kosannya harus balik lagi ke rumah sakit kan. Gitu. Pastilah kehilangan gak ada yang gampang. Iya But benar. Is it the lowest point in your life? Menurut gue iya. Karena oh my god. Karena kayak ya itu bokap tuh gue tuh anak cewek satu-satunya di keluarga. Oke, jadi lo berapa bersaudara? Gue bertiga. Gue anak kedua dan gue anak cewek satu-satunya. Terus jadi kayak ya gue deket banget gitu sama bokap. Apa-apa tuh selama masih ada bokap, ya tetap sih sebenarnya gue juga yang gue yang nemenin bokap, nemenin anak yang paling sering ngurusin orang tua tuh gue. Ya mungkin karena anak cewek juga kali ya. Betul. Jadi tuh pas bokap nggak ada, sempet bingung gitu loh. Sempet bingung tapi kayak gimana sih mikirnya, kayak is it real gitu. Is it real? Terus tapi itu gue sempat mikir karena gini bokap tuh kan nggak ada karena COVID juga. Tapi dia tuh comorbid. Yang sebenarnya comorbid kita nggak tahu tadinya. Jadi pas udah kena COVID kita baru tahu ternyata dia ada penyakit itu gitu. Pas bokap kena itu gue juga kena. Jadi tuh gue di rumah sakit, bokap di rumah sakit, tapi gue keluar duluan. Karena kan bokap comorbid jadi agak lama ya keluarnya. Ya udah terus bokap tuh nggak adanya di rumah sakit jadinya. Nggak ada di rumah sakit. Abis bokap nggak ada tuh bener-bener kayak gue harus menata ulang hidup gue gitu. Gue kayak harus menata ulang hidup gue, kayak gue mikir gimana ya supaya tuh
rumah tuh tetap kayak ada bokap gitu. Aduh, nggak tahu deh, gue pusing banget. Kayak gue sempet ngomong ke nyokap kayak udah nggak apa-apa, gue yang lanjutin ini semua gitu-gitu, mama bisa, kayak depends on me gitu. Walaupun ya sebenarnya gue juga bingung kalau gue ngomong kayak gitu tuh, enak banget lo nyerocos gitu kan. Enak banget lo nyerocos, tapi kayak nggak apa-apa mama, depends on me gitu. Gue bilang kayak ya adik gue juga gue yakin sebenarnya dia masih depends on bokap nyokap gue kan, walaupun dia udah kerja. Tapi ya gue berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan sosok bokap itu melalui gue. Itu ya itu dia gue setahun itu dia gue bikin kopi, giling sendiri kan. Setiap pagi tuh selalu minta kopi untuk menguatkan jantung atau tanpa gula. Terus gue suka bikinin telur mata sapi, sukaan dia. Hampir setiap pagi lah dalam setahun itu. Jadi gue selalu, karena gue punya dapetin paling nemenin almarhum sebelum meninggal lu ya? Gue sama adik gue yang perempuan. Karena adik gue yang perempuan kan masih tinggal paling kecil ya? Ya enggak, yang paling kecil kan Fabian. Oh Fabian ini nomor 3? Ya. Nomor 3 ya? Nah itu dia nemenin. Kita banyak melewatkan waktu lebih banyak lah dibanding anak-anak yang lain. Ya. Situlah momen titik terendah lu udah dekat, akrab, lu mau balik ke keluarga, akhirnya lu tinggalin sama. Dan mungkin ini mungkin adalah ya ini bokap mungkin nggak bisa ngomong langsung, cuman dari hatinya dia ngomong. Lu tau gak? Lu anak paling tua, lu harus dekat sama dia yang paling sedih buat gue. Gue keinget gini. Dia saya boleh nggak nyanyi di YouTube kamu? Ya gue udah mulai YouTube nih. Ini gue belum pernah cerita kemana-mana nih gue. Ini cuma dari podcast aja nggak apa-apa. Gue boleh nggak gue nyanyi di YouTube lo? Hah? Nyanyi itu lagu gitu. Kalau nyanyi lagunya apa? Lagu saya lah, lagu Elvis, dia suka lagu-lagu itu kan. Biasanya sih nggak bisa dimonetize ya, dalam arti itu lagu pasti diklaim sama copyright yang punya lagu gitu. Ya nggak apa-apa dong gitu. Boleh yuk. Gak kesampean sampai akhir hayatnya. Gue waktu itu yang yuk sekarang. Aduh ntar deh gitu. Maksudnya momen-momen itu selalu nggak pernah ketemu gitu waktunya untuk dia lagi moodnya lagi rusak atau apa gitu, gue lagi mesti ngapain. Nah itu nggak kesampean sampai akhir hidupnya. Makanya gue pas terakhir dia berpulang, gue bikin satu video ya, testimoni teman-temannya. Gue izin sama keluarga, gue taruh ini di ini ya untuk penghormatan ya, dan itu rasa penyesalan gue lah. Dia minta soalnya. Harusnya saat itu juga lo langsung saat itu juga langsung lo rek kalau langsung. Dia mau nyanyi, terus ada gue tiba-tiba lagi bongkar-bongkar handphone, ada satu gue taruh di shortnya YouTube-nya Dr. Yev, ada dia nyanyi pakai gitar, gue rekam. Ya dia sangat senang bernyanyi dan semua orang bilang dia di ini gue di KRT gue itu dia tuh terkenal sebagai bapak kesenian gitu, musik nyanyi terus di kantor RW. Iyalah, kalau temen-temennya bapaknya Era almarhum. Iya, itu nyanyi terus udah tuh. Nah, seperti yang diriku tahu nih Bang Boy kemarin ini juga sempat correct me if I'm wrong gitu ya Bang ya. Yeah. Kehilangan seseorang tuh memang bukan sesuatu hal yang mudah lah. Seseorang ya, define seseorang. Ini Bang Boy kehilangan 2 orang dalam waktu yang cukup berdempetan. Nah mungkin kalau gue sih lihatnya, wah gila itu berat banget sih pasti kehilangan. Namanya kehilangan aja ya sedih gitu. Apalagi ini yang keluarga sendiri gitu. Boleh nggak Bang Boy sedikit cerita tentang mengenai hal kehilangan ini? Iya, ya itu pasca COVID kita tahun 2001 lalu ya, saya kehilangan 2 orang tersayang ya, kakak dan abang dalam waktu 28 hari. Itu memang hal-hal yang tidak bisa diduga ya. Tapi memang perjalanan hidup memang kita nggak pernah tahu gitu. Ketika orang tua bilang ayo pulang ke sini ke rumah gitu, saya nggak tahu maksudnya apa gitu. Ternyata memang pulang untuk mengurus keluarga gitu. Kakak saya memang orangnya sangat aktif, jadi sering keluar, sering kemana-mana gitu loh. Akhirnya dia terkena COVID dan dia meninggal dunia. Saya yang antar dia dari awal masuk rumah sakit, terus saya lihat dia waktu dia drop-dropnya sampai dipompa jantung,
sampai tiba-tiba dia baik kembali, tiba-tiba drop lagi sampai pada detik-detik terakhir saya ada di dalam gitu. Dan memang itu sangat gimana ya, getar sekali gitu ngelihat seseorang yang kita sayangi gitu loh kehilangan. Apalagi saya melihat detik per detik gimana dia berjuangnya untuk hidup gitu loh sampai kehilangan, dan perasaannya tuh campur aduk gitu loh. Saya mikirin gimana masa depan anaknya, apalagi anak-anaknya masih belum cukup dewasa untuk tinggalkan gitu loh, 3 anak gitu. Terus gimana mama saya, apalagi ini anak perempuan satu-satunya dulu. Itu gimana ya, di dada itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan why God gitu loh. Terus sampai satu ketika ya sudahlah, saya terima. Oke, saya terima. Tuhan, oke, saya terima ini, saya akan jalani semua proses ini. Berarti berawal dari depresi itu akhirnya menujulah ke si kondisi yang sekarang ini ya, Ri ya. Itu di tahun 2005 ya? 2005. Betul. Oke, nah seorang Ari ini pernah merasakan kehilangan gak sih, Ri? Oh ya pastilah. Banyak gue kehilangan. Contohnya, Ri, kehilangan. Contohnya tadi gue sempat ke bawah, gue kehilangan lo, Will. Karena gue udah di atas. Ya udah, ya banyak gue ngerasa kehilangan banyak. Marriage juga gue ada banyak gagal, ya. Gue nggak sebut ya, sorry ya. Terus itu ya paling kehilangan tuh ya orang tua lah, orang tua. Pertama bokap. 2005 juga sebelum gue buta. Malah gue sempet masuk ke makamnya dia, ke kuburannya dia. Gue yang gendong dia, jenazahnya. Mayatnya ya, jenazahnya. Itu gue bersyukur banget sama Tuhan ya. Gue bisa sempet memberi bokap, tapi bulan Agustusnya di tahun itu juga gue ya ini kehilangan penglihatan ini ya. Betul. Oke, nah tadi juga sempat kehilangan nyokap itu di tahun berapa, Ri? Nyokap malah baru-baru aja tuh di tahun 2019. Jadi kita nih lama berdua di rumah. Ya cuma ya kayak gue sama pasangan gue lah, pasangan gue nyokap gitu kan. Jadi itu berat banget. Itu paling kalau lo tanya ini katanya Nadir podcast kan. Nah, itu yang gue yang ngerasa Nadir gue itu di situ. Oke. Nah, apa perasaan yang muncul gitu, Ri, di saat nyokap gue udah nggak ada nih gitu? Apa yang lo rasakan gitu? Lonely man, lonely. Lonely and alone, alone and lonely. Karena lo setiap hari berdua gitu ya, Ri? Iya, betul. Oke. Sempat gue juga denger selama nyokap lo menjalani pengobatan ya, Ri, lo juga membantu untuk mengurus, dalam kondisi lo nih, lo juga fight nih buat pengobatan nyokap lo gitu. Ya, gue fight, walaupun kondisi gue tunanetra, tapi dokternya malah pernah gue, sampai suster pernah gue maki-maki. Itu nyokap gue pampersnya nggak diganti-ganti, gue marahin. Gue cuma suruh pembantu, ada yang jagain. Karena gue tunanetra, gue nggak bisa, kalau gue bisa lihat mah gue jagain nyokap tiap malam kan. Tapi ya gue nggak bisa, jadi gue atur. Gue harus range dari rumah, harus gue range itu semuanya. Pokoknya gue atur lah. Gitu. Ganti-ganti pembantu tiap malam. Terus ada satu kala ya itulah, gue fight lah pokoknya. Oke. Nah tadi lo sempat bilang pas kehilangan nyokap itu lo langsung rasanya tuh lonely gitu, benar-benar sepi banget nih gitu, kesepian gitu, lo merasakan kesepian gitu. Ya. Sebenarnya sih gitu ya, WL. Will, sorry gue panggil Will ya. Iya boleh. Sebenarnya sih nggak gitu-gitu banget. Awal-awal ya kan kayak waktu Kameske ada sepupu gue di sini juga, dari podcast juga kan. Kameske ada, itu datang waktu nyokap meninggal. Jadi kalau di Islam kan ada 7 hari,
40 hari, ada 100 hari. Itu rumahku masih ramai. Jadi gue banyak saudara, banyak yang kenalan gitu ya. Jadi gue belum lonely, belum. Tapi begitu mereka udah bubar, buset, gue sendirian di rumah. Udah buta sendirian lagi, lu bayangin aja. Nah kayak gitu. Dan gue harus manage, gue harus mikir gue gimana, gue mesti berjuang gimana. Gitu. Apa sih menurut lo faktor utama yang membuat lo mengalami si disorder ini, bisa kita bilang ya? Kira-kira menurut lo apa penyebabnya? Sebenarnya awal mula nge-trigger itu pas nenek gue meninggal. 2006. Itu umur gue 6 tahun. Sebenarnya kalau ditanya, gue tuh lebih dekat sama nenek gue loh daripada sama nyokap. Dia ngurusin bener-bener kayak dari gue melek mata sampai gue merem lagi tuh gue ngeliatnya dia. Kalau pagi gue punya rutinitas nih sama dia. Di meja makan kita ngeteh di cangkir, makan biskuit, udah kayak gitu. Terus siangnya nemenin dia ke pasar. Nah pas dia meninggal, pas dia sakit stroke, banyak ini kan rutinitas yang berubah. Ya anak kecil kaget dong kayak gitu kan, anak kecil gue ngerti apa-apa. Sampai dia meninggal itu bahkan gue nggak bisa nangis pas dia meninggal. Gue nggak bisa nangis. Ya udah gue diam aja cuma ngeliatin mayatnya dia. Gue sedih banget kalau ngebahas dia. Ini tadi ya. Sampai sekarang soalnya gue masih nangisin dia. Gue masih belum lama 2 bulan lalu mimpi dia datang meluk gue. Itu pertama kali dia datang ke mimpi gue setelah dia meninggal, itu sampai benar-benar meluk. Biasanya cuma kayak dia tuh cuma jadi figuran aja di mimpi gue. Tapi ini sampai meluk. Gue mikir kenapa, ada yang mau disampaikan. Nggak tahu, kayak kalau ngebahas dia sedih aja. Karena sebesar itu dampak dia di hidup gue. Iya, dan mungkin saat itu juga lo masih kecil, jadi yang gimana nih, mungkin lo merasa berarti tertriggernya dari kehilangan nenek. Sosok nenek itu, sampailah lo beranjak ke remaja, sampai akhirnya sekarang seolah-olah build up gitu ya. Iya, sebenarnya ada beberapa hal yang gue alamin yang bener-bener jadi trigger besarnya itu. Cuma yang ini gue gak bisa cerita. Oke, gak apa-apa. Nge-trigger hal ini. Jadi ini yang bikin gue nutup diri dari orang-orang. Hal ini. Even dari keluarga gue sendiri. Dan ketika gue tuh sempat ngomong ke keluarga gue, ke nyokap gue sama ke tante gue, itu mungkin 2007. 2009. 2009. Gue ngerasain hal ini dari 2005. Bahkan dari saat nenek gue masih ada. Dari 2009 gue inget banget sore nyokap sama tante gue lagi di meja makan. Gue mau ngomong, mau ngadu ke mereka, gue takut nih. Akhirnya gue tulis di kertas nih. Gue ngadu, gue kasih tuh. Terus gue lari lagi kan, gue ngumpet. Terus gue dengar mereka kayak denial. Kayak gak percaya sama gue. Akhirnya dari situ kayak itu yang bikin gue coba punya diri gue sendiri. Dari situ itu yang bikin gue kayak gitu. Gila ya, anak kecil bisa mikir kayak gitu. Anak 9 tahun loh. Iya, makanya tadi pas lo cerita 2000 yang belakangnya masih single digit gitu. Berarti apa lo bukannya masih anak-anak, umur SD gitu. Oke, berarti memang udah cukup lama dong sebenarnya berarti. Dan banyak hal-hal yang seolah-olah gimana ya, menambah bumbu dalam sosok hitam yang selalu lo lihat itu gitu. Nah, pas 2020 akhirnya gue ngadu lagi soal hal yang tidak mereka percaya di masa lalu itu. Karena mungkin mereka mikirnya dulu anak kecil bohong kali ya gitu. Akhirnya karena gue udah 2020 gue udah masuk usia dewasa dong, 20 tahun. Mereka gue ngomong, di situ ada kakak sepupu gue, ada nyokap, ada tante, sama ada tante gue satu lagi. Gue cerita, gue ngomong ke mereka, kayak udah ngalir aja tuh dari mulut gue. Mereka dari nunduk sampai ngangkat pala, nangis-nangis sampai minta maaf sama gue. Nyokap gue nangis-nangis meluk gue sampai ngomong apa mama perlu sujud buat minta maaf.
Gue bilang, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Kenapa dulu nggak dipercaya? Gitu.